Ya, halo semua. Untuk pertemuan minggu ini kita akan coba membuat animasi memukul seperti ini. Ya, kita akan coba memulai. Di sini seperti biasa, kita akan menggunakan teknik pose to pose. Kita akan memulai dari frame 1. Di frame 1 kita akan coba membuat dia pose seperti bersiap ingin memukul di sini. Oke. Di sini apabila kita ingin membuat tangannya mengepal, jangan lupa tekan S ya untuk membuat keyframe di frame 1. Lalu di salah satu controllernya ya, di sini saya akan klik 100 ya. Nah, 100 untuk jari telunjuk ya. Jadi ini masing-masing adalah jarinya. Kita akan coba membuat dia 100, untuk jari berikutnya 100, sampai semuanya mengepal ya, seperti ini. Begitu juga dengan jari satunya, tangan satunya ya. Nah, kita akan coba memilih semua di sini ya. Kita akan drag semua di sini, kemudian saya ketikkan 100. Nah, seperti ini, maka dia mengepal semua. Oke, di sini jangan lupa tekan S ya apabila yang belum. Kita akan coba membuat dia berpose seperti bersiap-siap ingin bertarung. Oke. Nah, di sini kita ingin membuat tangannya menekuk. Jangan lupa untuk menggerakkan arah dari sikunya. Oke, seperti ini. Lalu badannya kita akan coba membuat dia sedikit menyerong ke depan di sini, seperti ini. Selanjutnya untuk bagian kakinya, jangan lupa tekan S. Kita akan buat dia menekuk seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, setelah ini kita akan geser ke frame sekitar frame 10 mungkin ya, 10. Di frame 10 kita akan membuat dia posenya maju ke depan sedikit ya. Kemudian tangannya akan ke arah depan, pose memukul seperti ini. Kemudian tangan yang sebelah kiri kita buat dia di belakang, bahunya bisa kita putar seperti ini. Posisi badan dia agak condong ke depan. Nah, oke. Bila dirasa posenya sudah bagus, kita akan ke frame 20 ya. Ke frame 20. Kita akan membuat posenya itu kembali lagi ke frame 1 ya. Jadi caranya seperti biasa, kita pilih semua, kemudian saya shift, saya copy, saya ke frame 20, saya paste di sini. Oke, seperti ini. Nah, di sini apabila saya play, dia seperti ini, gerakannya seperti ini. Nah, saya rasa ya tidak seperti orang mukul ya, karena memang saya belum membuat in between.
di antara 1 sampai dengan 10 dan 10 sampai dengan 20. Di sini apabila saya play, terlihat seperti dia memukulnya agak kurang tenaga. Nah, sekarang kita ingin membuat pukulannya itu terkesan bertenaga dan cepat. Nah, kita akan isi in between dari 1 dengan 20. Di sini saya akan coba geser ke frame 7 mungkin. Di frame 7 ini saya akan membuat pose badannya itu masih dalam keadaan semula ya. Jadi tangannya itu posisinya itu tidak dalam keadaan maju ke depan, tapi tangannya masih di belakang. Seperti ini, tangannya masih di belakang. Jangan lupa ya untuk mengarahkan sikunya. Jangan lupa apabila kita menemukan kesulitan dalam melakukan pergerakan, jangan lupa untuk dicek bagian sikunya. Nah, setelah itu saya akan buat seperti ini. Nah, apabila kalian ingin merubah orientasi dari gizmonya ya, di sini kan kalau saya pilih controllernya, gizmonya berbentuk-bentuknya seperti ini ya. Apabila kita mau mengubah orientasinya, kalian tekan W, setelah itu klik klik kiri. Nah, yang tadinya objek mungkin kalian ganti ke word. Nah, setelah itu dia gizmonya akan berubah di sini ya, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Jadi tangannya masih di belakang, begitu juga mungkin dengan bahunya. Nah, begitu juga dengan tulang dadanya ini, controller dadanya, dia tangannya masih di belakang keadaannya. Kita pose juga tangan sebelahnya. Oke, begitu juga dengan pinggangnya ya, dia posenya masih seperti ini. Oke, kepalanya jangan lupa. Nah, kita buat dia agak menekuk ke belakang lagi. Nah, seperti ini mungkin ya. Nah, kita lihat ya, kita play dari 1 sampai dengan 10 ya. Kita lihat kalau saya play di sini. Nah, kita lihat dia sekarang memukulnya itu sudah cepat dan bertenaga ya. Jadi intinya karena saya membuat animasi in between di frame 7 ini, ingat posisinya itu kurang lebih masih sama di frame 1 seperti di frame 1, cuman sedikit disesuaikan saja gitu. Posisi badannya, posisi tangannya, dia masih dalam keadaan menekuk. Jadi begitu di frame 10, nah dia posisinya memukul seperti ini. Jadi 7 sampai dengan 10 itu hanya beda 3 frame, 7, 8, 9, 10, 3 frame. Ini yang membuat dia terlihat punya power dalam memukul. Selanjutnya kita akan mengisi in between di antara frame 10 sampai dengan 20. Saya akan ke sekitar frame 14 ataupun 15. Nah, di sini posisi tangannya itu dia masih dalam keadaan di depan seperti ini ya. Jadi saya ingin menimbulkan kesan pada saat dia memukul tangannya ke depan, dia tidak tangannya itu tidak langsung kembali ke posisi semula, tapi ditahan persekian second di depan seperti ini ya. Terus saya juga buat dia agak sedikit menekuk tangannya. Nah, seperti ini agak menekuk ya, jadi menekuk sedikit seperti itu. Badannya saya rotate sedikit ya, rotate. Jangan lupa disesuaikan juga dengan tangan sebelah kirinya.
seperti ini mungkin. Oke. Kalau sudah, kita akan play. Kita akan mulai dari frame 1, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Di sini terlihat ya, di pukulannya itu sudah keras, sudah cukup bertenaga. Ya, jadi sekarang seperti sudah seperti orang mukul ya, dengan bertenaga, dan pose juga bagus ya, kita lihat di sini. Sekarang kita akan meneruskannya kembali. Jadi kita membuat dia memukul dengan tangan kanan di awal, kemudian kita akan meneruskannya kembali dengan memukul dengan tangan kiri. Oke. Sekarang saya akan menampilkan kembali kontrolernya ya, di sini. Nah, di sini kita lihat kita sudah punya frame 1 sampai dengan frame 20 ya. Nah, di frame 20 dia kembali lagi ke frame awal ya. Jadi di sini frame 1 posisinya itu sama dengan frame 20. Nah, sedangkan kita ingin meneruskan dia mukul dengan tangan kiri. Saya rasa saya akan coba menghapus keyframe di frame 20 ya. Jadi semuanya akan saya select, kemudian saya shift, kemudian saya delete di frame 20 ya, seperti ini. Nah, jadi endingnya sekarang di frame 15 di sini ya. Nah, selanjutnya saya akan ke frame 25. Oke, di frame 25. Di frame 25 saya akan coba membuat posenya untuk memukul dengan tangan kiri. Ya, di sini saya akan rotate ya, rotate posisi badannya. Kemudian yang tadinya tangan kanannya ini posisinya masih di depan, saya buat dia tangannya itu posisinya itu di belakang. Oke, jangan lupa arahkan controller ininya, sikunya. Oke, saya buat pose seperti ini. Nah, saya buat tulang bahunya dia memutar ke depan seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di tangannya, tangan sebelah kiri, saya buat posenya itu dia dalam posisi memukul ke depan. Posisi memukul seperti ini. Kepalanya jangan lupa untuk diposisikan kembali. Bahunya agak naik ke atas ya, naik ke atas. Nah, tangannya seperti ini. Oke. Saya rasa posenya sudah cukup bagus ya. Sudah cukup bagus. Sekarang kita play hasilnya seperti apa dari frame 1. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini pada saat dia memukul atau meninju dengan tangan kiri, pukulan tangan kirinya terkesan tidak bertenaga seperti kita lihat di sini. Nah, tangan kanannya sudah cukup bertenaga, tapi tangan kirinya tidak bertenaga. Nah, kita akan menggunakan treatment atau pendekatannya sama seperti memukul dengan tangan kanan ya. Nah,
jadi pada saat dia sebelum memukul, misalkan saya akan coba membuat in between. Di sini in betweennya itu dari frame 15 sampai frame 25 dia masih kosong. Nah, saya akan coba geser, contohnya misalkan ke frame 22 ya, ke frame 22. Nah, di frame 22 saya akan posisikan tangannya itu masih menekuk ke belakang. Tangannya menekuk ke belakang seperti ini. Begitu juga dengan pose-pose badannya. Pose badannya, nah tulang badannya seperti ini. Saya akan buat dia agak menekuk ke belakang. Ya, pinggangnya juga jangan lupa disesuaikan dengan tangan kanannya satunya lagi agar tidak terlihat aneh. Posenya oke, seperti ini ya. Oke, coba agak kita perbaiki lagi posenya, terkesan masih kurang bagus ini. Nah, oke ya. Oke, saya rasa cukup. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi saya kembali lagi ke frame 1, kita play. Nah, mungkin bisa kalian lihat di sini dia sudah agak cukup bertenaga ya. Jadi di sini nah, ya, kalau kita perhatikan ya, dari 22 sampai 25. Nah, 25 posisinya dia condong ke depan semua ya. Condong ke depan semua, sedangkan di 22 saya sengaja membuat dia agak condong ke belakang. Jadi di sini di 22 condong ke belakang, nah di sini condong ke depan. Kita lihat dia dari tulang badannya seperti ini, dia posisinya itu masih nyerong ke belakang. Begitu di frame 25, nah dia agak nyerong ke depan. Seperti ini. Itu yang membuat animasi kita terkesan pukulannya itu mempunyai tenaga gitu. Karena intinya di situ. Ya. Seperti itu. Begitu juga dengan posisi-posisi yang lain ya. Posisi pinggangnya dia masih agak condong ke belakang di sini. Begitu saya di posisi 25, saya buat dia posisinya agak rotate seperti itu. Nah, gitu ya. Oke, jadi sekarang kalau saya play, nah dia sudah punya tenaga nih. Nah, tinggal kita akan coba isi yang tadinya di 25. Nah, sekarang saya akan coba, saya akan ke 35 ya. Saya akan ke 35. Nah, di sini mungkin di frame sekitar 35 ya. Frame 35 saya buat dia itu posisinya kembali lagi ke frame awal atau frame 1 ya, jadi saya ke frame 1, saya select, terus saya shift, saya copy, saya drag, arahkan ke frame 35, saya paste di sini. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Seperti itu, terlihat sudah bagus ya, seperti orang memukul, seperti layaknya orang memukul. Nah, kalau sudah seperti ini, perbaikannya mungkin minor, seperti mungkin kepalanya yang agak condong ke sebelah kanan, atau misalkan ada animasi atau pose-pose lain yang terkesan aneh. Nah, itu tinggal kita perbaiki. Tapi secara keseluruhan timingnya sudah dapat, sudah terlihat bagus.